Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Afrianda, NPM 23 100 103. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Media Relation, yaitu membuat video tentang materi bab 1 dan bab 2. Yang pertama adalah memahami profesi wartawan. Wartawan sendiri merupakan profesi yang bertanggung jawab dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan ke publik secara luas. Kemudian dalam media relation, wartawan memiliki peran strategis sebagai penerima dan penyampai informasi dari organisasi ke publik. Kemudian ada mitos-mitos pada wartawan. Yang pertama adalah wartawan selalu menerbitkan siaran pers apapun yang dikirimkan. Banyak yang percaya wartawan akan mengirimkan siaran pers apapun yang telah dikirimkan ke wartawan tersebut. Padahal sebenarnya wartawan akan menyaring dulu, mengolah lagi siaran pers yang telah dikirim, dan apabila menurut wartawan tersebut itu layak untuk dipublikasikan, maka itu nanti baru akan dipublikasikan. Yang kedua adalah wartawan dapat dibayar untuk memberitakan sesuatu. Banyak orang beranggapan kita bisa membayar wartawan untuk membuat berita atau pers sesuatu yang kita inginkan. Padahal dalam praktik jurnalistik profesional, hal tersebut sangat dilarang karena melanggar kode etik jurnalistik. Tetapi berbeda dengan apabila jika memang ada suatu iklan yang memang disepakati untuk dipublikasikan, mungkin itu bisa terjadi. Kemudian wartawan harus menulis berita sesuai dengan permintaan organisasi. Sebagian besar organisasi berharap bahwa wartawan akan menulis berita sesuai dengan sudut pandang dari yang organisasi tersebut inginkan. Namun wartawan sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda dan kebebasan editorial yang tidak terikat untuk menulis berita dengan kehendak siapapun. Kemudian wartawan sengaja mencari cara untuk menjatuhkan organisasi. Ada mitos bahwa wartawan selalu mencari kesalahan-kesalahan suatu organisasi dan berusaha memberitakan hal-hal negatif tersebut untuk menarik perhatian publik. Pada kenyataannya, wartawan bertugas melaporkan fakta dan menyampaikan informasi yang relevan untuk masyarakat banyak. Kemudian ada juga mitos bahwasanya wartawan hanya mau meliput perusahaan besar atau figur terkenal. Sebenarnya tidak. Banyak juga wartawan yang tertarik dengan berita-berita dan organisasi-organisasi yang kecil begitu. Tetapi jika itu memiliki dampak nilai yang unik dan kepentingan untuk audiens, mereka akan tetap meliput hal tersebut. Kemudian ada sifat dalam profesi wartawan. Yang pertama, wartawan harus objektif dan netral, karena wartawan tidak bisa disuruh-suruh untuk memaksakan untuk menulis sesuai kehendak salah satu pihak, karena wartawan harus objektif dan netral. Kemudian wartawan juga harus jujur dan berintegritas. Kejujuran adalah prinsip dasar dalam jurnalistik. Wartawan harus berpegang teguh, profesional, dan menghindari untuk menyebarkan informasi yang palsu atau hoax. Kemudian wartawan juga dituntut untuk mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang wartawan itu harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan besar terhadap berbagai peristiwa serta isu-isu yang ada. Karena jika mereka tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka mereka akan susah untuk mencari informasi-informasi yang ada. Kemudian
Eh, wartawan juga harus kritis dan analitis. Wartawan harus mampu berpikir kritis dalam memahami dan menilai suatu peristiwa atau informasi yang mereka peroleh. Mereka tidak boleh begitu saja langsung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terlebih dahulu. Kemudian, wartawan juga harus berani dan tangguh. Profesi wartawan ini seringkali berhadapan dengan konflik-konflik, entah itu pada situasi yang menantang, seperti mereka akan misalnya meliput di daerah-daerah konflik, juga mereka pasti akan mendapat tekanan tertentu gitu. Jadi mereka harus memiliki sifat yang berani dan tangguh. Wartawan juga harus komunikatif dan pandai bergaul, karena seorang wartawan setiap harinya pasti akan mencari berita. Mereka harus memiliki cara berkomunikasi yang baik, dan juga mereka harus pandai bergaul karena mereka akan menghadapi banyak orang di setiap harinya gitu. Kemudian wartawan juga harus cepat dan adaptif, karena dunia jurnalistik itu berjalan dengan cepat, sehingga seorang wartawan harus bisa bekerja di bawah tekanan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat begitu. Kemudian ada strategi dalam menghadapi wartawan. Ketika kita menghadapi wartawan, kita sebaiknya bersikap terbuka dan transparan. Wartawan sangat menghargai keterbukaan dan transparansi dari komunikasi yang dijalankan. Jika seorang wartawan misalnya bertanya dengan dan menghadapi suatu organisasi, sebaiknya organisasi tersebut memberikan jawaban yang jelas dan tidak berbelit-belit atau menutup-nutupi informasi yang ada. Kemudian menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi. Sebelum wartawan memberikan pertanyaan, pastikan kita sudah punya informasi yang ingin diberikan, dan informasi tersebut akurat dan benar-benar terverifikasi kebenarannya gitu. Kemudian kita harus memahami gaya dan kebutuhan wartawan. Setiap wartawan itu memiliki gaya peliputan dan kebutuhan yang berbeda, tergantung pada medianya. Ada media cetak, media televisi, kemudian radio atau media digital gitu. Selanjutnya ada menjalin hubungan yang baik dengan wartawan. Menjalin hubungan yang baik dengan wartawan bukan hanya sekedar saat ada wawancara saja, tetapi di luar itu kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan wartawan dengan sering berkomunikasi atau mengundang wartawan di acara-acara yang diadakan oleh organisasi gitu, sehingga hal tersebut bisa menjalin hubungan yang baik antara organisasi dengan seorang wartawan. Kemudian kita juga harus menguasai teknik berbicara di depan media. Saat diwawancarai, penting sekali kita harus mengerti cara kita berbicara di depan media itu kayak gimana, untuk menyampaikan pesan dan informasi yang udah kita punya, agar apa yang kita sampaikan di depan media itu enggak berbelit-belit gitu. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri untuk situasi krisis. Dalam situasi krisis, media seringkali mencari informasi dengan cepat. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang kritis, yang jelas, termasuk menunjukkan juru bicara yang kompeten dan persiapan pernyataan resmi yang dapat membantu mengendalikan narasi di media. Dan yang terakhir itu kita harus menggunakan siaran pers dan konferensi pers secara efektif. Siaran pers yang jelas, padat, dan menarik dapat membantu wartawan memahami inti dari informasi yang ingin kita sampaikan. Mungkin untuk bab 1 itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.